Baik, kita beruntung ini ada dokter juga dokter Erlina Burhan, spesialis penyakit paru konsulen. Beliau ini adalah ahli paru yang bekerja di Rumah Sakit Persahabatan. Beliau adalah salah satu tokoh rujukan nasional untuk COVID. Nah, bagaimana menurut Ibu Erlina, apa yang bisa kita lakukan bersama di Sumbar, baik pemerintahnya, masyarakatnya, kalangan pendidikannya, dunia usaha, semuanya, agar bahu-membahu sehingga dampak COVID ini tidak perlu menyetop total, atau tetap bisa memberikan peluang bagi masyarakat Sumatera Barat untuk berusaha, terutama yang berkaitan dengan kepariwisataan. Habis itu kita minta nanti Profesor Asril Azahari, beliau ini ada Ketua Umum dari Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, juga guru besar di di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Trisakti, dan dia banyak memberikan perhatian pada Sumatera Barat. Dan ada juga tokoh kita, Pak Nofri Henry, beliau ini juga salah seorang direksi daripada BUMN ya, yang saya tahu dulu dia lama juga di Angkasa Pura, yang mungkin juga bisa memberikan perspektif dari mata mereka. Silakan dulu Ibu Dr. Erlina Burhan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da Fasli, ini sudah lama. Sama-sama Dinda. Jadi saya dari jam 1 tadi ini menikmati sekali pembicaraan tokoh-tokoh Minang di sini, karena ini buat saya sesuatu yang menyegarkan, karena selama ini saya selalu kalau webinar atau Zoom meeting tuh COVID terus, nggak di luar COVID tuh jarang, inilah yang refreshing buat saya. Dan menurut saya memang ini terjadi karena COVID, jadi nggak ada cara lain, kita harus menurunkan insiden dari COVID ini, dan saya yakin Sumatera Barat itu bisa melakukannya asalkan disiplin. Jadi pemerintahnya melakukan 3T, testing, tracing, and treating, dan masyarakatnya nih, masyarakat kita mudah-mudahan Sumatera Barat tidak semada waktu saya tinggal di situ ya. Mungkin lebih bagus lagi sekarang melakukan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tapi tentu saya tidak bicara COVID di sini, saya ingin juga ikut turun rembuk untuk pariwisata. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di dunia kedokteran di Indonesia itu ada lebih dari 30 organisasi profesi spesialis yang rutin melakukan konferensi, KONAS atau pertemuan ilmiah, itu bisa 2-3 kali per tahun. Dan tadi saya melihat tayangan tentang MICE, bahwa Sumatera Barat ini kalau MICE itu adalah yang utama. Nah, jadi ada meeting, ada konferensi, ada eksibisi. Nah, kegiatan organisasi profesi ini itu adalah MICE itu. Dan biasanya organisasi profesi ini kalau membuat kegiatan di suatu tempat, pertemuannya, meetingnya antara 2-5 hari. Dan anggota organisasi profesi spesialis ini kalau ada kongres itu minimal 500-2.000 dokter spesialis hadir selama 2-5 hari. Nah, kalau ini bisa digarap oleh Pemda, jadi artinya semua organisasi profesi itu di Sumatera Barat ada cabangnya. Dan untuk bisa meminta dilakukan di kotanya, biasanya cabang ini harus bidding kepada organisasi di pusat. Nah, barangkali saatnya Pemda mendorong organisasi profesi yang ada di Sumatera Barat untuk melakukan bidding agar pertemuan-pertemuan dilakukan di Sumatera Barat. Seingat saya tahun 2018 sampai 2019 itu sering sekali, termasuk organisasi saya, melakukan pertemuan di Sumatera Barat. Dan itu pasti menghasilkan sekali, karena 500-2.000 orang berkumpul, memesan hotel, berwisata kuliner, berwisata ke seluruh kota. Bahkan kalau mereka orang Sumatera atau memang senang dengan Sumatera Barat, itu akan menambahkan lagi waktu untuk, karena mereka biasanya membawa keluarga juga. Jadi dokter kalau konferensi dia jarang sendirian, dia bawa keluarga. Jadi kalau dokternya konferensi, rapat, keluarganya jalan-jalan, kuliner atau wisata yang. Tapi dari beberapa kali kami mengadakan acara di Sumatera Barat beberapa hari,
ini ada masukan kritikan dari teman-teman. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini tidak menjadi tidak membuat kesal ya. Pertama dikatakan makanannya enak, nggak ada yang nangin-nangin, kita suka. Pemandangannya indah, tapi yang masalah adalah toiletnya jelek semua. Kita kalau mau ke toilet, lagi di jalan mau ke toilet harus balik ke hotel. Jadi infrastruktur, fasilitas umum juga harus diperhatikan oleh Pemda ini ya. Kemudian juga banyak dari kota ke kota itu jalannya nggak bagus, jalannya rusak. Ditambah lagi pemandangan bagus, kita habis makan enak, tapi kalau kemudian sampai ke destinasi itu banyak kios-kios yang tidak tertib dan juga dengan menjual barang-barang yang tidak dikemas dengan baik yang jadi sebetulnya para wisatawan itu mau membeli asal kemasannya bagus, indah dilihat, ini seadanya katanya. Dan lagi pula saya juga heran dikatakan kok orang Sumatera kurang ramah ya, orang Sumatera Barat kurang ramah terhadap turis. Misalnya itu tadi saya dengar juga kalau ke pasar atas kita ya bertanya atau nawar dikatakan ini mau belanja apa enggak gitu. Nah itu juga nggak boleh itu. Jadi mesti Pemda juga memberikan training atau pelatihan kepada para penjual dan juga yang punya kios-kios di tempat wisata ditertibkan. Kalau perlu kiosnya dibagusin. Gitu. Jadi kalau kita ke Eropa kemana kan yang dijual sederhana, tapi kiosnya bagus, bersih, toiletnya bisa dipakai gitu ya. Kemudian juga kalau berjalan-jalan kita menyewa biasanya mobil-mobil atau bis dan dengan pemandu wisata. Jadi mohon kiranya juga pemandu wisata ini oleh Pemda dilatih, ditrain untuk bisa memberikan informasi-informasi yang valid. Karena kadang-kadang kalau naik bus ini hari ini lewat hal yang tempat yang sama, ceritanya berbeda kalau pemandu wisatanya yang lain lagi. Jadi yang disampaikan suka-suka aja gitu, sesuai pengetahuan dia. Harusnya kan mereka juga terlatih membaca dan mengerti sejarah begitu. Jangan mengatakan oh ini patung Malin Kundang anak durhaka sebenarnya, tapi ada mungkin dimasukkan filsafahnya, kebudayaan orang Padang, dan juga mungkin kalau lewat ke Taman Melati ada atau di Padang Panjang ada perpustakaan, jadi adalah sejarah-sejarah disampaikan, misalnya tentang sejarah betapa orang Padang dulu hebat, ada Haji Agus Salim, ada para pahlawan, Imam Bonjol, itu disampaikan dengan menarik begitu ya. Jadi itu dari saya. Jadi kalau organisasi profesi ini, di dokter-dokter spesialis ini, mereka kalau mendengar satu organisasi misalnya Persatuan Ahli Syaraf Indonesia mengadakan konker di Padang, mereka posting biasanya di Facebook, Instagram. Nah, organisasi yang lain, wah kita nih yang ke depan kita di Padang juga nih bagus nih pemandangannya. Biasa begitu itu. Dan sekarang Bali sudah tidak menarik lagi buat banyak orang karena udah terlalu sering. Jadi ini adalah saatnya Sumatera Barat mengambil alih ini begitu. Tapi dengan membenahi diri. Dan saya bersedia untuk menyampaikan ini kepada teman-teman di organisasi profesi, lintas profesi untuk menyampaikan, ayo kita bikin kongres, bikin rapat, bikin workshop di Sumatera Barat karena Sumatera Barat sekarang lebih ramah, lebih bagus, banyak yang bisa dilihat. Demikian Dafasli. Adinda, boleh tambah sedikit. Kira-kira saran Adinda supaya ada kepercayaan orang segera kepada pariwisata Sumatera Barat, walaupun kita masih COVID, atau walaupun mungkin nanti udah mulai agak meredah, tapi kan apa yang harus dipegang, protokol-protokol ini gimana sebaiknya, sehingga ini orang yakin kalau ke Sumbar tidak akan tertular atau kita bisa yakin dengan protokol kesehatan di Sumbar. Apa saran Adinda? Ya, begini Dafasli, kalau saya, karena saya berkecimpung di bidang COVID, saya sering mendengar bahwa Sumatera Barat ini bagus di tracing dan testingnya, tapi itu tidak menggema secara nasional. Dan juga bagus testing dan tracing, tapi kok angka kesakitan terus naik. Apakah ada yang salah? Saya kira mungkin salah di protokol kesehatan. Jadi mungkin Pemda-Pemda dalam hal ini harus lebih rajin lagi mengedukasi masyarakatnya, bukan dengan memberikan sanksi, karena sanksi ini membuat orang takut. Yang perlu adalah meyakinkan masyarakat bahwa protokol kesehatan ini dilakukan karena kebutuhan, bukan karena takut dirazia, bukan karena takut dihukum, tapi memang ini kebutuhan.
untuk kita terhindar dari sakit. Dan kalau angka di Sumatera Barat flat, orang akan banyak pergi rapat milihnya ke Sumatera Barat. Sekarang ini anggaran negara ini banyak yang bertumpuk karena biaya rapatnya tidak terpakai. Karena sekarang zooming aja. Nah, ini kalau Sumatera Barat dikatakan area hijau dan itu landai, itu orang mau ke Sumatera Barat aja tuh, sampai di bandara kita disuap gratis katanya. Yeah. Oke. Tapi ini yang tidak disampaikan ke banyak orang. Oke, baik, clear, sound and clear. Terima kasih Dr. Erlina Burhan.